semuanya, perkenalkan nama saya Estelina Sibuya dengan NIM 2305113835. Dan di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas sejarah kolonial Indonesia dengan 4 materi, yaitu yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang kedua, perlawanan melawan kolonialisme. Yang ketiga, peran golongan elit masa pergerakan nasional. Yang keempat, nasionalisme Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita simak. Nah, materi yang pertama yaitu kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang sering disebut dalam 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Nah, apa saja sih arti dari 3G tersebut? Yang pertama ada Gold, atau emas atau kekayaan. Nah, pada saat itu, Eropa mempunyai motivasi utama untuk mencari kekayaan, terutama rempah-rempah yang bernilai tinggi atau yang sangat berharga di Eropa pada masa itu. Selanjutnya, ada glory atau kejayaan. Nah, bangsa Eropa berlomba-lomba nih untuk memperluas wilayah kekuasaan untuk menunjukkan kejayaannya. Dan yang ketiga, ada gospel atau penyebaran agama. Nah, misi penyebaran agama Kristen juga menjadi salah satu motivasi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Selain 3G, ada juga nih faktor-faktor lain yang menjadi latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, yaitu pertama, jatuhnya Konstantinopel. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 menutup jalur perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Nah, hal inilah yang mendorong bangsa Eropa untuk mencari jalur alternatif lainnya. Selain itu, yang kedua, ada perkembangan teknologi maritim. Nah, kemajuan teknologi pembuatan kapal dan pembuatan navigasi memungkinkan bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra yang lebih jauh. Nah, faktor-faktor tersebutlah yang menjadi latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu perlawanan melawan kolonialisme. Nah, perlawanan terhadap kolonialisme di Indonesia berlangsung dalam berbagai bentuk dan di berbagai daerah. Karena kita tahu, wilayah Indonesia sangat luas. Nah, yang pertama itu perlawanan sebelum abad ke-20. Nah, perlawanan-perlawanan ini umumnya bersifat kedaerahan dan dipimpin oleh tokoh-tokoh lokal. Contohnya itu yang pertama, perlawanan Sultan Agung dari Mataram terhadap VOC. Yang kedua, perlawanan Sultan Hasanuddin dari Goa terhadap VOC. Nah, yang ketiga, perlawanan Pangeran Antasari dari Kalimantan Selatan. Nah, selain ketiga perlawanan tersebut, terjadi juga berbagai perlawanan di berbagai daerah. Seperti yang saya bilang tadi, wilayah Indonesia kan sangat luas. Nah, selanjutnya itu yang kedua, perlawanan abad ke-20. Nah, pada abad ini, perlawanannya mulai terorganisir nih dengan lebih baik dan bersifat nasional. Organisasi-organisasi pergerakan nasional memainkan peran penting dalam menggalang persatuan dan perlawanan. Nah, yang ketiga, perang kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaannya dari upaya Belanda untuk kembali berkuasa. Nah, periode ini dikenal sebagai Perang Kemerdekaan atau Revolusi Indonesia. Pada saat itu terjadi agresi militer 1 dan agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2. Materi yang ketiga, peran golongan elit masa pergerakan nasional. Nah, golongan elit atau golongan terpelajar memiliki peran dalam pergerakan nasional Indonesia. Apa saja sih peran-perannya? Yang pertama, penyebaran ide-ide modern. Nah, golongan elit membawa masuk dan menyebarkan ide-ide seperti nasionalisme, demokrasi, dan modernisasi. Yang kedua, pendirian organisasi pergerakan. Nah, mereka yaitu golongan elit mendirikan organisasi pergerakan nasional yang menjadi wadah perjuangan bangsa Indonesia pada saat itu. Yang ketiga, penggunaan media massa. Golongan elit ini memanfaatkan media massa pada saat itu, seperti surat kabar dan majalah, bukan internet, karena pada saat itu belum ada. Nah, untuk menyebarkan gagasan dan membangkitkan semangat nasionalisme.
Nah, yang keempat, diplomasi internasional. Beberapa tokoh pergerakan nasional juga melakukan diplomasi internasional untuk mencari dukungan bagi bangsa Indonesia. Nah, contoh-contoh tokoh penting di antaranya itu ada yang pertama, Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, Ki Hajar Dewantara, dan Cokro Aminoto. Selain itu juga masih ada banyak lagi tokoh-tokoh penting lainnya. Nah, selanjutnya materi keempat dan yang terakhir, yaitu nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia merupakan sebuah ideologi dan pergerakan yang didorong oleh keinginan kuat untuk mencapai kemerdekaan dan membangun negara yang berdaulat. Nasionalisme lahir sebagai respon terhadap penjajahan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Nah, beberapa aspek penting dari nasionalisme Indonesia. Yang pertama, lahir dari penderitaan. Kita tahu penjajahan oleh bangsa Eropa, terutama Belanda, menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Sistem tanam paksa, kerja lodi, dan berbagai bentuk eksploitasi lainnya memicu perlawanan dan kesadaran akan pentingnya persatuan. Yang kedua, pengaruh dari luar. Nah, ide-ide nasionalisme dari barat seperti liberalisme, demokrasi, dan sosialisme turut memengaruhi pemikiran tokoh-tokoh pergerakan nasionalisme Indonesia. Nah, yang ketiga, kebangkitan nasional. Periode awal abad ke-20 ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo tahun 1908, Sarekat Islam 1911, dan Inggris Partai di 1912. Nah, periode ini sering disebut sebagai kebangkitan nasional Indonesia. Selanjutnya yang keempat, Sumpah Pemuda. Momentum penting dalam sejarah nasionalisme Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mengikrarkan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yang menegaskan identitas nasional dan memperkuat persatuan Indonesia. Yang kelima, peran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa persatuan. Hal ini penting untuk menjembatani perbedaan suku dan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa, bye-bye!